ilaha illallah. Bismillahi ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Fadilatul mukarramun wal mukarramat, para kiai, para ustadz dan para ustazah yang hadir, serta ibu-ibu hajjah maupun calon-calon hajjah. Wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, guru tetap kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Habibi LC mata'anallahu bituli hayatihi, juga Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Faizin, sahabat saya Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Badruz Zaman mata'anallahu bituli hayatihi. Kita doakan mudah-mudahan beliau ini disehatkan badannya, panjangkan umurnya, diistiqomahkan ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal. Begitu juga salam hormat ta'zim kita sampaikan kepada Ketua Majelis Ta'lim Hidayatul Ummahat Al-Mukarramah Al-Ustazah Ibunda Hajjah Sri Mulyani beserta segenap jamaahnya yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan Majelis Ta'lim Hidayatul Ummahat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Guru-gurunya disehatkan badannya, panjangkan umurnya, diistiqomahkan ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal. Begitu juga salam hormat ta'zim kita sampaikan kepada Ibu Ketua RW 04 Al-Mukarramah Ibunda Hajjah Sri Mulyati MM. Saya nggak tahu nih MM apa ini ya. Bu Haji, Masya Allah ya. Oh, di sebelah saya ini orangnya. Alhamdulillah. Ya, kita doakan mudah-mudahan Bu RW sehat, panjangkan umurnya, diberkahi umurnya, dan diistiqomahkan di dalam ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Serta terlebih salam hormat ta'zim saya sampaikan terkhusus buat semua yang hadir pada siang hari ini, seluruh jamaah Majelis Taklim Hidayatul Ummahat. Semoga semua yang hadir tidak pulang dari tempat ini kecuali diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya, dikabulkan hajat-hajatnya, dimudahkan semua urusannya, ditutup semua aibnya. Yang sakit moga-moga diangkat dan disembuhkan dari penyakitnya, yang sulit dimudahkan dari kesulitannya, yang susah digampangkan dari kesusahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh keluarga kita menjadi orang-orang yang saleh-salehat, orang-orang yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal. Begitu juga sahabat saya ya Ustadz Misbahul Anwar dan murid saya. Ada murid saya di sini, Ibunda Hajjah Juliyah. Mana orang ini?
Mana? Oh iya ini, sampai nggak kelihatan ini. Ini iya warna bajunya sama warna kaca ini. Beliau ini yang menjadi wasilah saya bisa sampai di sini. Alhamdulillah baca Quran, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Ibu-ibu jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, pernah diriwayatkan di dalam kitab Al-Mawa'id Al-Aliyah karya Al-Imam Al-Alusi Al-Husaini Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Ditukil dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bahwa innallaha ta'ala akhadzal ahda. Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah mengambil janji. Mengambil apa? Janji. Janji fi haqqi Muhammadin. Ya. Ala kulli nabiyyin fi haqqi Muhammadin. Allah telah mengambil janji kepada para nabi. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diambil janjinya. Untuk apa? Untuk membenarkan kerasulan, kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita peringati hari kelahirannya siang ini. Jadi kata Allah, kalau mereka tidak mau mengambil janji ini, berpegang janji ini, maka mereka tidak akan diciptakan oleh Allah dan tidak akan dijadikan nabi dan rasul. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, apa janji itu? Maka Nabi melanjutkan, Adam wa man ba'dahu idza bu'isu wa huwa hayyun la yu'minun nabih wa la yansurunna. Nabi Adam dan nabi-nabi setelahnya, andaikan mereka diutus ke alam dunia ini, dakwah ke tiap-tiap umatnya, wa huwa hayyun, tiba-tiba Nabi Muhammad hadir. Nabi Muhammad nongol. Nabi Musa lagi dakwah, tiba-tiba ada Nabi Muhammad. Nabi Nuh lagi dakwah, tiba-tiba ada Nabi Muhammad. Nabi Isa lagi dakwah, tiba-tiba ada Nabi Muhammad. Umpamanya, ini janjinya nih. Apa kata Allah? La yu'minun nabi wa la yansurunna. Stop, jangan lagi diterusin, tapi kamu beriman kepada Muhammad, bantuin dakwah Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang bilang ini? Allah yang bilang. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa iz akhadallah mitsaqan nabiyyina lima ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulum musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunna. Qala a'aqrartum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin atau kama qala tabaraka wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Allah begini, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'id, dan ingatlah Muhammad. Ingat, ini Quran yang bicara ya. Akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika Allah mengambil janji para nabi. Janji itu tadi ya. Kalau kamu nanti diutus,
Tiba-tiba Nabi Muhammad datang, ya. Lima ataitukum min kitabin wa hikmah, atas apa-apa yang sudah aku berikan kepada kamu, kitab suci, hikmah, ilmu yang manfaat. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian datang Nabi Muhammad kepada kamu. Datang Nabi Muhammad, nongol, hadir. Apa kata Allah? La tu'minun nabi. Stop, kamu harus beriman kepada Muhammad. Walatan surunnah, dan bantuin dakwah Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kebayang nggak Bu, kalau Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh lagi dakwah, Nabi Adam, tiba-tiba Nabi Muhammad nongol. Muhammad itu berhenti sudah nggak laku dakwahnya dia. Harus beriman sama Nabi Muhammad, bantuin dakwahnya Nabi Muhammad. Kemudian Allah mengatakan, qala a'aqrartum ala dzalikum isri. Kamu mau berpegang teguh nggak mengambil janji itu? Qalu aqrarna. Mereka mengatakan, iya, kami akan pegang teguh, kami akan berjanji. Kalau kami dakwah ke umat kami, tiba-tiba Nabi Muhammad kekasihmu datang nongol di tengah-tengah kami, la tu'minun nabi. Kami stop, kami akan beriman kepada Muhammad. Walatan suruna, kami akan bantuin Nabi Muhammad dakwah. Maka Allah berfirman, ya, qala wa ana ma'akum minasyahidin. Maka Allah mengatakan, ya, aku akan menjadi saksi atas ucapan kalian itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik di sini, kata ulama di tafsir. Allah itu kan punya sifat jaiz. Tahu jaiz? Jaiz itu dalam ilmu tauhid nih, itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, menciptakan tiap-tiap makhluk atau tidak menciptakan. Itu hukumnya jaiz atau boleh. Karena di dalam akidah kita, Ibu, tauhid kita nih, kita wajib meyakini Allah punya sifat wajib yang 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Ya, sifat wajib bagi Allah 20, jaiznya juga 20, mustahil 20, yang jaiznya 1. Sifat wajib itu wujud tidak mukhalafatul lil bifiqiyamu binafsihi wahdaniyat dat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan basiran mutakalliman. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti hafal semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan calon penghuni surga semua. Amin ya Rabbal. Kelihatan mukanya bercahaya. Saya mau unjuk aja udah. Itu sifat wajib bagi Allah 20. Ibu harus hafal itu perukunan tauhid. Orang tua kita dulu, nenek moyang kita itu hafal tuh begitu tuh. Di kampung-kampung, di pelosok-pelosok sering dibaca tuh, betul. Itu dibaca. Jadi apa namanya? Jadi bebacaan, jadi salawatan, ya. Di sini juga sama begitu ya. Alhamdulillah. Nah, karena sifat wajib 20, jaiznya mustahilnya juga 20. Artinya mustahil tidak, artinya Allah mustahil punya sifat yang 20, kebalikannya dari yang tadi kita baca tuh.
Wujud kebalikannya Adam gitu, bako kebalikannya fana, dan seterusnya. 20 itu berarti. Nah, ada satu mustahilnya Allah, namanya jaiz. Jaiz itu Allah boleh menciptakan, boleh kagak. Allah mau bikin ibu boleh, enggak juga boleh. Allah mau ciptakan saya boleh, enggak juga boleh. Itu namanya jaiz. Jelas? Jelas. Begitu juga Allah ketika mengambil janji kepada para nabi tadi itu, kalau Allah mau letakkan Nabi Muhammad di masa-masa pertama para nabi dan rasul, saya mau tanya, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Atau Allah ingin menciptakan, melahirkan, mewujudkan Nabi Muhammad di pertengahan masa para nabi dan rasul, boleh apa tidak? Boleh. Atau sebaliknya, Allah mau menciptakan Nabi Muhammad, mewujudkan Nabi Muhammad, melahirkan Nabi Muhammad di akhir, sebagaimana yang terjadi sekarang. Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul, boleh apa tidak? Boleh. Itu namanya jaiz. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita nggak pernah request, minta sama Allah, ya Allah kalau saya lahir jadikan umat Nabi ya. Nabi Muhammad nggak pernah. Kita nggak pernah bermimpi, nggak pernah minta sama Allah jadi umat Nabi. Tahu-tahu ibu lahir jadi umat, alhamdulillah. Nah, ibu-ibu jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita tahu Nabi Muhammad itu kan Masya Allah derajatnya tinggi, makomnya tinggi, kedudukannya tinggi, disetting sama Allah sedemikian rupa menjadi manusia yang sempurna. Sampai dikatakan dalam syair, khuliqta kama tasya'u, engkau diciptakan sebagaimana engkau kepengen, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita tahu nih tinggi derajatnya, dan kita nggak pernah minta, tahu-tahu kita lahir jadi umat Nabi Muhammad, anugerah terbesar buat kita. Alhamdulillah. Pernah kebayang ibu tahu-tahu lahir jadi umat Nabi? Pernah kebayang nggak? Nggak pernah. Tapi kenyataannya kita terlahir ke alam dunia jadi umat Nabi. Ini sebuah anugerah, nikmat paling terbesar yang Allah berikan adalah kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi punya kedudukan tinggi, maka kita pun ikut kebagian tinggi. Amin. Kedudukannya. Amin. Umat Nabi Muhammad juga ikut ke bawah mulia. Karena Nabi Muhammad mulia, umatnya mulia. Nabi Muhammad punya kedudukan yang besar. Karena punya kedudukan besar, umatnya juga jadi ikut. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah tahu betapa tinggi, mulia, agung, besarnya Nabi Muhammad ini yang kita rayakan peringatan maulidnya, lantas apa yang sudah kita berikan? Kalau iman, iya, la tu'minun Nabi, kita beriman. Yang kedua ini, wala tansurunnah, bantuin Nabi Muhammad. Apa yang sudah ibu bantu, apa yang sudah ibu berikan, apa yang sudah ibu serahkan, apa yang sudah ibu lakukan buat ngebanggain Nabi Muhammad? Apa? Semua jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana kita membuat bangga Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, ngaji di sini tiap minggu, tiap bulan, apa tiap hari? Alhamdulillah. Sholat kita udah bagaimana? Berjamaah apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Iya. Berjamaah dong sama
sama anak di rumah, sama cucu, iya di rumah, ya, sama suami, ya. Insya baca Quran, udah sampai mana baca Qurannya? Hah? Kalau Ramadan? Iya, udah hatam. Alhamdulillah. Iya dong, harus semangat ngajinya. Karena dengan ibu ngaji, ibu ngebanggain Nabi Muhammad. Iya, harus semangat. Karena kalau nggak semangat, Nabi Muhammad nggak bangga sama kita. Betul? Iya, makanya harus semangat. Ibu-ibu sekalian, jangan lupa pengajian minggu akhir setiap bulan. Jangan lupa ajaklah kawan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur hadir ngaji bawa Quran, tapi cuma baca turutan. Gurunya ngajar empot-empotan, muridnya baca gelagapan. La ilaha illallah, la kelar ngaji siap bubaran, rapihin Quran, masukin makanan. Gurunya lagi disiapin makan, murid pulang kagak salaman. Ya, murid doraka ini. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tengah jalan berjumpa kawan, ngalor ngidul banyak obrolan. Sampai rumah rada sorean, suami pulang kagak ada makanan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad. Jangan kayak begitu ya. Ya. Ini ya yang dipikirin makanan mulu, ya Allah Karim. Tapi masya Allah, saya bahagia, ya saya senang dengan semua yang hadir ini, masya Allah. Ya, semangatnya untuk ngaji, masya Allah. Tunjukkan kita untuk bahagiain Nabi Muhammad. Insya Allah, ibu bahagiain Nabi sekali, ibu bahagia selama-lamanya. Amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur guru-guru kita, ustazah kita. Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dibantu di dalam dakwah dan perjuangannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan semua kita yang hadir di sini menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati, dosa batin, zahir, kesemuanya dengan berkat Nabi Muhammad. Allah hapus semuanya. Dan semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita. Niat-niat kita yang baik, semoga Allah hasilkan
Allah kabulkan dengan segera berkat Nabi Muhammad SAW. Semoga putra-putri kita, anak cucu kita menjadi orang-orang yang saleh-salehah, orang-orang yang berilmu, berakhlak, bertakwa, berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hampakan kami daripada rahmat Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadikan kami sebagai orang-orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW, bersama dengan guru-guru kita, orang tua-tua kita, ustazah kita, ibu hajah kita, semuanya dikumpulkan jadi satu di bawah panji bendera baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita wafat dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah likulli khairatid dunya wal akhirah wa ala ma nahibalu salihun rijalun wa syuyukhuna salafuna wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.